Pernah nggak lu di dalam satu ruangan atau tongkrongan di mana semua orang setuju sama satu hal, tapi di dalam hati lu tahu hal itu tuh nggak masuk akal, tapi anehnya lu ngikut ngakak-ngakakan, lu ikut ketawa-ketawa, bahkan lu ikut lakuin apa yang mereka suruh cuma demi satu hal. Lu takut dibilang beda, lu takut diasingkan. Welcome back, Gentleman Speak. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang membedakan mana pria pengikut atau followers, mana pria pemimpin atau leader. Topiknya adalah kenapa lu harus berbeda dan berpikir kritis di lingkungan lu. Zaman sekarang punya pemikiran kritis itu udah jadi barang langka, bro. Banyak orang mengaku ingin menjadi pria mandiri, tapi giliran dihadapkan dengan tekanan sosial, mereka langsung tunduk sama arus. Hari ini gue mau ngebahas sama lu kenapa sih lingkungan itu merusak pikiran rasional kita dan gimana caranya lu terlepas dari jebakan itu. Secara psikologis dan biologis, otak manusia itu dirancang buat mencari rasa aman. Dari zaman purba, manusia itu hidup dalam berkelompok. Kalau lu beda sendiri dari kelompok lu, resikonya ya dibuang. Dan zaman dulu, dibuang artinya mati. Refleks purba itu masih ke bawah sampai sekarang. Fenomena ini di dalam psikologis itu namanya grouping, sebuah kondisi di mana didorong untuk diterima dan sama di dalam kelompok, mengalahkan logika rasional dan membunuh kebebasan berpikir individual. Coba perhatikan hal kecil dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, bahkan sampai lingkungan tongkrongan lu. Seringkali secara nggak langsung menuntut kita untuk jadi penurut. Di sekolah atau di kampus kita sering dituntut untuk tidak tanya kenapa. Guru terkadang melihat siswa-siswi yang kritis itu bukan murid yang pintar, tapi murid yang pembangkang, yang ngerusak ketenangan. Di tongkrongan yang ada aturan atau tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun dan lu mencoba untuk mempertanyakannya, apa reaksi mereka? Ah, lu so pinter, ah lu sotoy, ah lu nggak solid. Akhirnya apa yang terjadi? Ruang rasional kita dibunuh secara perlahan. Kita diajarkan buat takut sama konflik pemikiran. Kita dibentuk buat jadi orang yang gampang manggut. Padahal pria yang nggak punya pemikiran kritis itu adalah sasaran empuk buat dimanipulasi. Entah itu dimanipulasi sama media, sama tongkrongan, atau teman-teman, bahkan sama keluarga lu sendiri. Sekarang coba kita bedah apa aja sih dampaknya kalau lu terus-terusan ikut arus dan gak punya prinsip sendiri. Yang pertama, lu kehilangan value atau nilai diri lu sendiri. Pria high value bukan dilihat dari seberapa mahal outfit lu, seberapa tebal dompet lu, seberapa kencang otot-otot di tubuh lu, tapi dari keteguhan prinsip dan arah hidup yang jelas. Kalau lu cuma ikut-ikutan apa kata orang, lu nggak punya kompas kehidupan, lu cuma jadi bayangan orang-orang di sekitar lu yang lu ikuti. Yang kedua, lu rela mengorbankan waktu dan potensi diri lu. Berapa banyak dari kita yang rela melakukan hal-hal yang tidak ada benefitnya buat kita cuma demi dibilang asik di tongkrongan, ikut nongkrong sampai subuh padahal besok ada hal penting yang harus dikerjakan. Wajib ikut acara yang lu tuh tahu sendiri kalau lu ikut itu tuh nggak kasih benefit apa-apa ke dalam hidup lu. Menjalankan hidup konsumtif supaya lu dibilang sederajat sama teman-teman lu. Lu rela mengorbankan perkembangan diri lu, ngorbanin waktu belajar lu, cuma demi pengakuan dari orang-orang yang belum tentu value-nya itu lebih tinggi daripada lu. Ingat bro, pengakuan dari lingkungan atau tempat nongkrong lu itu cuma sementara, tapi dampak dari keputusan yang lu ambil ikut-ikutan itu, lu sendiri yang akan menanggung akibatnya di suatu hari nanti. Orang-orang yang maksa buat lu sama kayak mereka itu nggak bakalan nanggung uang makan lu setiap hari, bangkitin lu kalau lu lagi
lagi jatuh atau cicilin pay later lu. Terus gimana sih caranya keluar dari jebakan ini? Jadi pria yang berani dan berpikir secara kritis. Pertama, biasakan nanya kenapa dan apa benefitnya. Setiap kali lu dihadapkan dengan pilihan mau ikut atau tidak, contohnya lu mau nongkrong, diajak sama teman lu, itu ada pilihannya, iya atau tidak. Kalau memang ada benefitnya buat lu dan ada alasannya kenapa kita harus nongkrong, boleh lu terima. Tapi kalau tidak tahu alasannya apa dan tidak ada benefitnya, lebih baik lu berani tolak ajakan tersebut. Lu berhak untuk mimpin diri lu sendiri, lu berhak untuk kenyamanan diri sendiri. Orang lain nyaman belum tentu lu nyaman dalam lingkungan tersebut. Kedua, memiliki keberanian mengambil hak kebebasan diri. Lu harus paham energi dan waktu itu adalah aset terbaik buat lu. Kalau ada kegiatan di sekolah, di kampus, atau lingkungan lu yang emang itu opsional, lu punya hak penuh untuk menolaknya. Lu bisa fokus mengembangkan skill atau mengurus project pribadi lu. Menolak sesuatu yang tidak ada benefitnya itu adalah hal respect terhadap diri lu dan waktu lu. Yang ketiga, pisahkan emosi dan logika. Pria yang kritis gak bakalan kebawa emosi pas mendengarkan pendapat berbeda. Saat ada orang yang mengkritik atau beda pandangan sama lu, jangan langsung defensif atau marah. Kalau pendapat dia itu logis dan masuk akal, itu diterima. Kalau gak masuk akal, abaikan. Tidak perlu lu membuang energi untuk memperdebatkannya. Yang keempat, berani menyampaikan pendapat dengan elegan. Berani beda itu bukan berarti lu harus jadi orang yang kasar. Pria gentleman tahu caranya menyampaikan dengan kepala yang dingin. Lu nggak perlu teriak-teriak, cukup sampaikan fakta. Gunakan logika yang runtut dan tetap tunjukin rasa respect. Orang bijak bakalan respect sama opini lu, dan orang bodoh bakalan marah karena kesenggol egonya. Ketika lu mulai mempraktikkan cara berpikir kritis ini, lingkungan lu itu bakalan terseleksi dengan alam secara perlahan. Teman-teman yang cuma butuh teman hura-hura itu bakalan menjauh dari lu. Itu bagus karena lu membuka ruang supaya orang-orang baru yang lebih bervalue daripada temen lu itu masuk ke dalam diri lu. Orang gentleman sejati itu nggak perlu validasi dari ribuan orang supaya dia percaya diri. Dia cuma perlu keyakinan bahwa keputusan yang dia ambil itu didasari oleh analisis rasional, kejujuran terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab penuh atas masa depannya. Saat orang lain sibuk ngikutin tren, lu sibuk membangun fondasi hidup lu 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi buat lu yang lagi nonton ini, berhenti takut untuk terlihat berbeda. Lingkungan boleh punya standar hidup menurut mereka dan lu tetap punya kendali terhadap hidup lu sendiri. Berpikir rasional, pertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal, dan berani melangkah di jalur lu sendiri. Gua pengen dengar cerita lu di kolom komentar. Pernah gak lu di posisi menolak arus dan berbeda dari teman-teman di sekitar lu? Apa dampak yang lu rasakan? Mari kita diskusi di kolom komentar. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu membuka pikiran lu, tekan tombol like dan share ke teman-teman lu yang butuh pesan ini. Dan pastinya lu udah subscribe Gentleman Speak supaya kita tiap hari berkembang bersama. Tetaplah berpikir kritis, berani beda, and stay gentle. Gua Dahlan, love yourself and thank you.